Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita memperoleh berkat-berkat-Nya. Ungkapan situasi. Dalam kerendahan hati kami datang bersekutu, mengangkat hati dan pujian memuliakan nama-Mu, bersyukur sepenuh hati atas cinta kasih-Mu. Anugerah Tuhan terindah menjadikan kami manusia baru. Kami hidup dalam terang lentera iman, menerangi jalan membawa rasa aman. Bukan kebetulan hadir-Mu ketika kami berjalan, semua karena janji-Mu membuat kami tenang. Tuhan, kami mau hidup di dalam. Ajakan beribadah. Jemaat, mari berdiri, mari sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Jemaat menyanyi Gita Bakti 2, bait pertama dan yang kedua. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam persekutuan ibadah kita pada saat ini terambil dari Amsal pasal 20 ayat 29 yang menyatakan, hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Doa hari ini. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Melalui kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah
dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang kekasih, sebelum kita masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman, mari kita mendengarkan persembahan kidung pujian oleh solo anak kekasih Griselda Milev Daulo. Because of who you are, I give you glory.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang saat ini sudah sedia menyambut kehadiran Tuhan yang menyapa kami lewat firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 yang menyatakan, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan oleh bangsa Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali dipersatukan meskipun dengan jarak yang terpisah,
beribadah di rumah kita masing-masing. Saat ini melalui kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16 kita diajak kembali menghayati bagaimana kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara, ibarat kata, ungkapan peribahasa, lupa kacang akan kulitnya. Demikianlah yang dapat kita gambarkan dengan kondisi generasi atau angkatan baru dari bangsa Israel yang hidup di Kanaan sepeninggal Yosua dan para tua-tua Israel yang hidup lebih lama dari Yosua melalui kematian mereka. Betapa tidak, saudara-saudara, generasi atau angkatan baru yang telah menerima dan menikmati anugerahnya itu, mereka tinggal di Kanaan sesuai janji Allah kepada leluhur mereka. Mereka tinggal di Kanaan menerima anugerahnya tanpa ada derita dari tanah Mesir, padang gurun, bahkan peperangan melawan musuh pun saat merebut tanah Kanaan. Ibarat atau seperti yang dikatakan oleh kami dari utara, so terima kelar. Tetapi ironisnya justru mereka tidak mengenal Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Bahkan dengan keji mereka berkompromi dengan ilah-ilah lain di Kanaan, menyembah dan beribadah kepada para Baal. Ayat 13 mencatat bahwa generasi baru atau angkatan baru, mereka beribadah kepada Baal dan para Ashtoret. Saudara-saudara, Baal adalah dewa tertinggi di Kanaan yang disembah di Kanaan dan Fenisia kuno. Baal dipercaya sebagai dewa kesuburan yang berkuasa atas bumi sehingga menghasilkan panen. Juga berkuasa atas manusia sehingga melahirkan anak-anak. Sedangkan Ashtoret adalah dewi kesuburan yang dikaitkan dengan bintang-bintang dan yang menjadi istri dari Baal. Semakin jelas saudara bahwa generasi baru bangsa Israel, mereka lebih mengandalkan Baal dan Ashtoret ketimbang mengandalkan Tuhan di dalam menjamin kesejahteraan hidup mereka di tanah Kanaan. Hal inilah yang mendatangkan murka Tuhan. Pada ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16, di sana menjelaskan bagaimana kemurahan Tuhan, bagaimana kemarahan Tuhan mengakibatkan mereka harus mengalami musibah demi musibah. Antara lain, mereka dirampok, mereka ditindas oleh bangsa-bangsa asing yang ada di sekitar mereka. Dan saudara-saudara, keadaan mereka semakin terpuruk karena Tuhan tidak berkenan menyertai dan menolong mereka seperti yang dilakukannya pada angkatan-angkatan bangsa Israel sebelumnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sampai di sini pertanyaan yang muncul adalah, mengapa angkatan baru bangsa Israel bisa tiba pada situasi yang dikatakan tidak mengenal Tuhan dan perbuatannya bagi bangsa Israel? Itu dikatakan pada ayatnya yang ke-10. Ada apa dengan mereka? Termasuk dengan orang tua mereka, yakni generasi sebelumnya. Bukankah sebagai angkatan yang baru, sebagai generasi yang baru dari bangsa Israel, mereka tentu berasal dari generasi yang lama dan hidup bersama dengan orang tua mereka. Lalu mengapa mereka bisa tidak mengenal Tuhan dengan segala perbuatannya itu? Bukankah sebagai umatnya, orang tua mereka sebagai generasi lama tentu hidup dalam tradisi Israel yang setia melaksanakan perintahnya seperti yang disampaikan dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 5-7 yang menyatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pernyataan ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 ini, bukan tidak mungkin orang tua generasi yang baru dari bangsa Israel, mereka sempat melaksanakan perintah tersebut. Dan anak-anak mereka sebagai generasi baru juga sempat mendengarnya. Jika demikian, saudara, ada apa dengan generasi lama? Ada apa dengan generasi yang baru tersebut? Realitas yang terjadi pada ayat 10 bacaan kita mengajarkan kita, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak, yakni tentang betapa pentingnya melakukan dengan sungguh perintah Tuhan pada Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7 tadi. Kata mengajarkan secara berulang-ulang menuntut keseriusan dan ketulusan. Oleh karena itu di sini menegaskan adanya proses mewarisi dan menerima. Semuanya membutuhkan kesungguhan dalam mewarisi dan menerima. Pertanyaannya adalah, sudahkah sebagai orang tua dan anak-anak melakukan perintah Tuhan tersebut, yakni mewarisi atau meneruskan akan berita tentang kasih Tuhan dan menerima dengan sungguh tentang pengajaran tersebut. Sehingga itu dapat menghasilkan generasi yang baru yang sungguh mengenal Tuhan dan perbuatannya. Atau menghasilkan generasi yang baru yang seperti dikatakan dari ungkapan peribahasa tadi, generasi yang tidak lupa kacang akan kulitnya.
Dalam hal ini tidak lupa bahwa Tuhan sudah menyelamatkan dan menebus kita dengan kasih-Nya. Tidak lupa bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, apalagi yang saat ini sedang menghadapi masa pandemi COVID-19. Bahkan generasi yang tidak lupa bahwa kita diselamatkan dan diberkati adalah untuk menjadi berkat di tengah-tengah masa sukar sekalipun. Sehingga sebagai umat-Nya, saudara-saudara dan saya, kita akan selalu memiliki kerinduan untuk meneruskan dan menerima dengan sungguh dan benar kepada sesama tentang pengajaran Tuhan, bagaimana kasih Tuhan kepada umat-Nya, dan bagaimana kita merespon kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu kita lakukan seperti firman-Nya, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara, untuk merespon pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 446 ayat 1 dan 3. Jemaat Tuhan, marilah kita semua berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita
tunduk di dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini lewat persekutuan ibadah ini kami sudah boleh mengalami akan berkat ilahi lewat firman-Mu, mengingatkan kami untuk senantiasa memiliki kerinduan, meneruskan akan firman-Mu, dan menerima atau belajar dengan tekun tentang firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kalau dalam kesempatan ini kami juga Tuhan perkenankan untuk sehati berseru atas pemulihan-Mu bagi dunia ciptaan-Mu, bagi bangsa-bangsa, bagi seluruh umat Tuhan yang ada di tengah dunia ini, teristimewa yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia ini, khususnya dalam situasi masa pandemi COVID-19. Berkati seluruh pemimpin bangsa-bangsa, berkati seluruh masyarakat, khususnya ya Tuhan, perjuangan dan pergumulan pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia ini, perjuangan dan pergumulan seluruh masyarakat, seluruh umat-Mu, seluruh gereja-gereja Tuhan di dalam menghadapi situasi sulit yang diakibatkan oleh masa pandemi COVID-19 ini. Berkati ya Tuhan pergumulan dan perjuangan mereka yang tengah bergumul karena mengalami situasi yang tidak mendapatkan sukacita atau yang tidak menguntungkan di era pandemi COVID-19 ini. Baik itu dalam kehidupan usaha pekerjaan, dalam kehidupan menata masa depan, lewat pendidikan, dan semua rencana baik pribadi maupun keluarga. Engkau juga memberkati seluruh perjuangan dan pergumulan, khususnya setiap umat Tuhan, jemaat-Mu, bahkan semua orang yang saat ini tengah bersatu hati lewat persekutuan ibadah ini di dalam pergumulan masing-masing ya Tuhan, baik itu dalam perjuangan mengatasi sakit penyakit yang dialami oleh setiap pribadi umat-Mu, terutama sakit penyakit yang diakibatkan karena COVID-19. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan, Tuhan menjamah dan memberkati mereka. Tuhan juga menjamah dan memulihkan saudara-saudara kami yang tengah berduka cita atas peristiwa kematian yang dialami oleh saudara-saudara yang mereka kasihi. Hibur dan kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kalau pada malam hari ini kami mau membawa seluruh keberadaan hidup kami, khususnya Gereja Tuhan GPIB Jemaat Bahtera Kasih
dalam kelanjutan kesaksian dan pelayanan ke depan di masa pandemi COVID-19 dengan semua harapan dan rencana kami mau bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah pemulihan Tuhan tetap terjadi bagi segenap kami sebagai pemimpin, pelayan, dan seluruh warga jemaat-Mu pribadi dan keluarga kami masing-masing. Mohon berkat-Mu atas kami semua yang boleh mengambil bahagian dalam pelaksanaan pelayanan ibadah hari Minggu saat ini. Tuhan memberkati kami semua dalam segala aktivitas, bahkan dalam hidup bersama dengan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita akan kembali mendengarkan kesaksian pujian lewat solo anak kekasih Griselda Milov Daulo. Sembah padamu karena kasih-Mu yang besar, oh Tuhanku, oh Tuhanku. Berkati mamaku dan juga papaku serta semua
Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat menyanyi Gita Bakti 88 ayat 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan, inilah kami dengan ungkapan syukur kami lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami berikan sebagian dari apa yang kami terima. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat berguna bagi pelayanan di gereja-Mu. Ajar kami mensyukuri setiap anugerah-Mu dan tidak henti-hentinya kami membawa ungkapan syukur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 5 Juli 2020. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. 1. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Santi Wangsir, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor Plan 8, organis Saudara Alvin Pamo, pemandu lagu Ibu Febi Daulu Sairtian,
Natali Samson. Persembahan pujian Griselda Milaf Daulu. Operator sound system tim multimedia. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Ibadah peneguhan CD baru tahun 2020. Hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Waktu pukul 11, tempat Gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih. Pelayan firman Pendeta Roberto J. Wagai. Mohon kehadiran katekisan dan orang tua dalam ibadah tersebut. 2. Bidang pelayanan dan kesaksian. Gerakan Peduli Kasih. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat beberapa hal sebagai berikut. 1. Telah didistribusikan bantuan sembako tahap pertama sebanyak 91 paket pada tanggal 23 April 2020. Bantuan sembako tahap kedua sebanyak 100 paket pada tanggal 24 Mei 2020 dan bantuan sembako tahap ketiga sebanyak 110 paket pada tanggal 28 Juli 2020 bagi warga GPIB Jemaat Bahtera Kasih yang terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan usulan dari koordinator, wakil koordinator sektor pelayanan 1-12. 2. Dibuka donasi kepada warga Jemaat Bahtera Kasih yang berkerinduan untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak langsung pandemi COVID-19. Bantuan berupa A. Sembako antara lain beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, Indomie, gula pasir 1 kg. B. Bantuan berupa uang tunai dapat ditransfer melalui rekening Bank BRI nomor rekening 3813 01 000 671 530 dengan catatan wajib menyertakan kode angka 19 di belakang jumlah uang yang ditransfer. Contoh Rp250.019 atau dibawa langsung ke kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Demikian disampaikan. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 3. Bidang Infokom dan Litbang. Penyampaian. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu di gedung gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020. Jam ibadah pertama pukul 6, pukul 8.30, pukul 11, pukul 14.30, pukul 17, pukul 19.30. Dan pengambilan nomor tempat duduk pada tanggal tersebut di atas dibuka pada tanggal 14 sampai 17 Juli 2020 jam kerja kantor Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih pukul 8 sampai jam 17. Demikian disampaikan untuk perhatian bagi seluruh warga jemaat. Berita duka. Telah meninggal dunia 1. Hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah di rumah Bapak Aman Ali Surahman usia 53 tahun. 2. Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 pukul 16.37 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Like Puspa Indah Wibowo usia 31 tahun. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggal. Ucapan terima kasih.
Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN Sektor Pelayanan 12 atas bantuan tempat tisu, tempat sabun cuci tangan, dan sabun cuci tangan. Keluarga Victor Andun atas bantuan minyak goreng dan beras untuk 10 paket bantuan sembako bagi jemaat yang terkena dampak COVID-19. PT Telkom atas bantuan 1 unit wastafel portable. Tuhan memberkati keluarga, instansi yang dengan sukacita memberi bantuan tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 30 Juni 2020, Majelis Jemaat, Pendeta Roberto J.M. Wagai, Ketua, Penatua Albertina Mual, Sekretaris. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian, puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.